Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif, Bapak Ari Nurdiansyah MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Elsa Zahratira dari kelompok 13. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Metode Pengumpulan Data Dokumentasi. Pengertian metode pengumpulan data dokumentasi. Teknik dokumenter atau disebut juga teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen informasi yang didokumentasikan, berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, dan kumpulan surat pribadi. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset, rekaman, mikrofilm, foto, dan sebagainya lainnya. Data berupa dokumentasi seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Penelitian perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna. Menurut Aripunto, metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variasi yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah kabar, majalah, prasasti, notulen, rapot, ledger, dan sebagainya. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian kualitatif adalah dokumen yang relevan dengan fokus penelitian dan dibutuhkan untuk melengkapi data. Selanjutnya, ada jenis-jenis metode pengumpulan data dokumentasi. Yang pertama, dokumen pribadi. Dokumen pribadi merupakan dokumen yang dimiliki oleh perseorangan yang berisi catatan atau tulisan tentang tindakan, pengalaman, dan keyakinannya. Dokumen yang termasuk dokumentasi pribadi adalah buku harian, surat pribadi, dan autobiografi. Dokumen harian ini adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Tujuan dari dokumen ini adalah untuk memperoleh sudut pandang orisinal dari kejadian situasi nyata. Selanjutnya, surat pribadi. Surat pribadi atau tertulis pada kertas, email, dan obrolan dapat dijadikan sebagai materi dalam analisis dokumen dengan syarat peneliti mendapat izin dari orang yang bersangkutan. Selanjutnya, autobiografi. Autobiografi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas gabungan 3 kata, yaitu auto, sendiri, bios, hidup, dan graphin, menulis. Didefinisikan autobiografi adalah tulisan atau pernyataan mengalami pengalaman hidup. Selanjutnya, yang ketiga ada prosedur penyusunan metode dokumentasi. Prosedur penyusunan metode dokumentasi meliputi langkah-langkah pengumpulan data melalui dokumen, analisis data, dan verifikasi data. Langkah pertama adalah mengidentifikasi sumber data yang relevan. Kemudian pengumpulan dokumen tersebut. Selanjutnya, peneliti perlu menganalisis dokumen tersebut dan memverifikasi data keabsahannya. Berikut adalah langkah-langkah atau prosedur penyusunan metode dokumentasi. Yang pertama itu ada perencanaan. Yang kedua itu ada penulisan, yang ketiga itu penyuntingan, yang keempat struktur, yang kelima contoh dan tips, dan yang keenam alat bantu dan platform, selanjutnya manajemen dan pembaruan. Sekian yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya sesi tanya jawab. A few moments later. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tentin. Bagaimana sih cara melakukan penelitian dokumentasi yang efektif? Jadi, dokumentasi penelitian yang efektif dapat dilakukan dengan beberapa cara yang sistematis dan berorientasi pada tujuan penelitian. Oke, jadi cara yang dapat membantu dalam melakukan penelitian dokumentasi yang efektif, yang pertama ada pengumpulan informasi. Nah, penelitian ini harus mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Informasi ini dapat diperoleh melalui refleksi, literatur, dan konsultasi dengan para ahli sehingga peneliti benar-benar memahami isu, konsep, dan variabel yang ada dalam penelitian. Selanjutnya yang kedua, ada pendekatan terhadap kelompok masyarakat. Peneliti harus mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat yang berkaitan dengan peneliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami lebih baik situasi dan kebutuhan masyarakat yang diwawancarai. Selanjutnya yang ketiga ada membina hubungan dengan responden dan lingkungan. Tahap ini adalah membina hubungan baik dengan responden dan lingkungan. Peneliti harus mempelajari bagaimana kebiasaan yang dilakukan responden dan cara berpikir mereka, serta melakukan sesuatu untuk mendukung keberlangsungan penelitian.
Selanjutnya yang keempat ada uji coba atau pilot study. Sebelum melakukan penelitian, peneliti dapat melakukan uji coba atau pilot study untuk memastikan bahwa metode yang dipilih sesuai dan efektif dalam pengumpulan data yang diperlukan. Dan yang kelima, ada pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, peneliti harus memiliki teknik yang sesuai dengan jenis peneliti dan sumber data yang akan digunakan. Teknik yang dipilih harus tepat dan berlangsung secara sistematis untuk meminimalisir hambatan, kesalahan, atau masalah yang terjadi selama penelitian berlangsung. Dan yang terakhir, ada analisis data. Setelah data dikumpulkan, peneliti harus melakukan analisis data yang sistematis dan berorientasi pada tujuan peneliti. Analisis data harus dilakukan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan dan tujuan penelitian. Dengan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, peneliti dokumentasi yang efektif dapat dilakukan dan hasilnya juga dapat dipertanggungjawabkan sebagai referensi yang akurat dan berguna. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Suhela. Bagaimana sih cara menyimpan data pribadi maupun data resmi yang baik dan benar agar tidak ada kasus di mana data itu hilang karena virus? Mengingatkan zaman sekarang itu zaman teknologi, di mana penyimpanan data itu jika melalui HP, laptop maupun alat teknologi lainnya selalu ada kasus yang namanya kriset atau hilang. Lalu apa yang harus kita lakukan atau tindak lanjuti agar data itu bisa ditemukan dan tidak ada lagi yang namanya hilang data? Oke, di sini untuk menyimpan data pribadi maupun data resmi dengan cara yang baik dan benar, serta menghindari kehilangan data karena virus atau kehilangan lainnya. Ada 10 cara yang bisa kita ikuti. Yang pertama itu simpan data secara digital. Menyimpan data pribadi dan resmi secara digital menggunakan aplikasi seperti Google Drive, Micro OneDrive atau Dropbox dan lain sebagainya. Ini memungkinkan Anda untuk mengakses data dari mana saja dan menghindari kehilangan data karena kerusakan fisik. Dan yang kedua ada gunakan kode kunci dan sandi. Gunakan kode kunci dan sandi yang kuat untuk melindungi data Anda. Pastikan Anda untuk tidak membagikan sandi dengan siapapun dan untuk mengubah sandi secara teratur. Selanjutnya ada backup data. Lakukan backup data secara teratur untuk memastikan bahwa Anda memiliki salinan data yang aman. Anda dapat melakukan backup data ke media penyimpanan eksternal seperti flash disk atau hard disk eksternal. Yang keempat, gunakan software antivirus. Gunakan software antivirus yang efektif untuk melindungi data Anda dari virus dan malware. Pastikan Anda memperbarui perangkat lunak antivirus secara teratur untuk memastikan bahwa Anda memiliki perlindungan terbaru. Dan yang kelima, simpan data di berbagai lokasi. Menyimpan data Anda di berbagai lokasi seperti di laptop, desktop, dan media penyimpanan eksternal. Jika Anda kehilangan data, di situ lokasi Anda masih dapat mengakses dari lokasi lainnya. Yang keenam, gunakan cloud storage. Gunakan penyimpanan cloud seperti Google Drive, Dropbox, atau Microsoft OneDrive untuk menyimpan data Anda. Menyimpan cloud memungkinkan Anda mengakses data dari mana saja dan menghindari kehilangan data karena kerusakan fisik. Selanjutnya yang ketujuh ada simpan data dengan nama folder yang jelas. Simpan data Anda dengan nama folder yang jelas dan mudah diidentifikasi. Ini memungkinkan Anda dengan cepat menemukan data yang dibutuhkan. Selanjutnya yang nomor 8, simpan data dalam format yang berbeda. Menyimpan data Anda dalam format yang berbeda seperti PDF, dokumen, atau JPG. Ini memungkinkan Anda mengakses data di berbagai perangkat dan aplikasi. Yang kesembilan, simpan data dengan keterangan. Simpan data Anda dengan keterangan yang jelas tentang isi data dan tujuan penyimpanan. Ini memungkinkan Anda untuk cepat menemukan data yang dibutuhkan dan menghindari kehilangan data karena tidak dapat diidentifikasi. Dan yang ke-10 ada simpan data di lokasi yang aman. Simpan data Anda di lokasi yang aman, seperti di brankas atau kotak penyimpanan yang dilengkapi dengan sistem keamanan. Ini memungkinkan Anda untuk menghindari kehilangan data karena pencurian atau kebakaran. Dengan mengikuti langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, kalian bisa memastikan bahwa data pribadi dan resmi Anda disimpan dengan cara yang baik dan benar, serta menghindari kehilangan data karena virus atau kehilangan lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.